Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Kismayanti dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Dana Desa. Hari ini kita masuk kepada bab mengenai kewajiban dan ekuitas. Oke. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aset, nah sekarang kita akan membahas tentang kewajiban dan ekuitas pada, akuntansi pemerintah. Oke, jadi kewajiban itu apa? Nah, kalau di peraturan, pemerintah itu ada di, PP Nomor 71 Tahun 2010 dan juga PSAP 09, bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Oke. Jadi sama sebenarnya seperti, akuntansi komersial bahwa, kewajiban itu adalah utang, gitu ya intinya. Nah, kemudian Eee, karakteristik dari kewajiban itu sendiri, yang pertama adalah entitas mempunyai kewajiban masa kini, kemudian kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu, kemudian kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan, eee, perundangan, seperti itu. Oke, eee, sama sebenarnya seperti, apa namanya, perusahaan, akuntansi komersil bahwa, kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 juga, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi sebelum 12 bulan atau sebelum 1 tahun, sementara kewajiban jangka panjang jatuh temponya itu lebih dari, 12 bulan atau, 1 tahun, sama ya. Oke, kemudian apa aja contoh-contoh dari, kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang di pemerintahan? Nah, itu seperti ini contohnya. Ada yang disebut dengan utang perhitungan pihak ketiga, ada utang bunga, ada bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka panjang ada utang dalam negeri, ada utang jangka panjang lain. Nanti kita bahas lebih dalam ya, mengenai, macam-macam dari kewajiban, ini. Bagaimana dengan pengakuan dan pengukuran kewajiban? Oke, kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima atau saat kewajiban timbul. Nah, kewajibannya timbulnya kapan? Itu adalah pertama, kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction. Transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak menerima dan mengorbankan suatu nilai. Artinya adalah satu pihak menerima, satunya lagi memberikan. Satu pihak menerima barang dan jasa, satu pihak lagi memberikan uang. Seperti itu. Itu namanya adalah transaksi dengan pertukaran. Kemudian ada juga yang kedua transaksi tanpa pertukaran. Kalau transaksi dengan pertukaran kedua belah pihak masing-masing menerima dan memberi, kalau transaksi tanpa pertukaran, hanya satu pihak yang menerima nilai secara langsung tanpa memberi atau menjanjikan nilai sebagai gantinya, seperti itu. Oke. Kemudian, kewajiban juga bisa timbul dari kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related events. Yaitu kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kemudian kejadian yang diakui pemerintah, atau government acknowledged events. Kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, tapi mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Oke, itu adalah pengukuran dari, apa kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan kewajiban. Sekarang kita masuk ke kewajiban, jangka pendek. Nah, yang tadi saya bilang, utang PFK.
perhitungan fisik ketiga, yaitu merupakan utang bukan merupakan utang. Jadi ini adalah, potongan, dari, gaji pegawai yang dipotong oleh pemerintah. Tuh, jadi pemerintah memotong sekian persen dari gaji pegawai disimpan dan itu akan, dicatat sebagai utang, utang PFK namanya, perhitungan fisik ketiga. Ini ada contohnya misalnya, dibayarkan pembayaran gaji pokok sejumlah 200 juta. Dari pembayaran ini dipotong IWP. IWP itu adalah iuran wajib pegawai sebesar 2 juta dan taperum 1 juta. Taperum itu tabungan perumahan. Nah, jurnal untuk mencatatnya adalah belanja gaji pada kas untuk gajinya, kemudian untuk pemotongannya itu kas pada utang PFK sebesar 3 juta, yaitu untuk IWP 2 juta dan taperum 1 juta. Artinya adalah pemerintah berhutang kepada pegawai sebesar 3 juta. Nah, ini nanti akan dibayarkan kalau pegawainya misalnya pensiun, seperti itu. Bisa jadi pensiun, bisa jadi biasanya karena pensiun, oke. Terus kewajiban jangka pendek yang kedua itu adalah utang bunga. Utang bunga ini bisa timbul akibat pinjaman pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, gitu. Contohnya, pada tahun lalu Pemkot Harapan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 50 juta. Jatuh temponya 5 tahun dan bunganya 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun tanggal 15 Januari. Nah, pinjamannya adalah pinjaman jangka panjang, tapi utang bunganya adalah kewajiban jangka pendek karena dibayarkannya setiap tahun, sehingga di akhir tahun karena dibayarnya setiap tanggal 15 Januari dan pemerintah tutup buku di 31 Desember, itu harus dicatat utang bunganya. Bunganya 10% per tahun, berarti 10% dikali dengan 50 juta. Artinya setiap tahun bunganya adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah inilah yang harus di-jurnal sebagai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek pada utang bunga sebesar 5 juta. Gimana nanti ketika membayar? Ketika membayar, maka akan dibuat jurnal seperti ini, belanja bunga pada kas. Ini maksudnya adalah beban bunga ya, tapi kalau di pemerintahan kan beban itu adalah belanja, maka ditulisnya belanja bunga pada kas 5 juta. Utang bunga, kemudian dibalik jurnal yang ini, utang bunga pada dana yang harus disediakan jangka panjang. Dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka pendek sebesar 5 juta rupiah. Oke. Oke, berikutnya, bagian lancar utang jangka panjang. Ini maksudnya adalah utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 1 tahun yang akan datang, gitu. Jadi kan kalau misalnya ada pinjaman utang jangka panjang, nah kita ini untuk menghitung berapa utang yang akan jatuh tempo 1 tahun ke depan, gitu. Misalnya ini, tahun ini Pemkot Harapan memperoleh hutang jangka panjang yang mensyaratkan pembayaran pokoknya dilakukan setiap tahun setiap tanggal 10 Juni. Total utangnya 40 juta dicicil 4 tahun. Nah, akhir tahun ini direklasifikasi untuk mengakui adanya utang jangka pendek. Ya, jadi dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek adalah 10 juta pada bagian lancar utang dalam negeri. Nah, kemudian utang dalam negeri pada dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Nanti ketika dibayar tinggal kita membalik saja bagian lancar utang dalam negeri pada kas 10 juta gitu. Oke. Jadi ini adalah untuk mencatat bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun ke depan. Oke. Kemudian ada juga kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban
yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, yang, tidak termasuk ke dalam tadi, bagian lancar utang jangka panjang, utang bunga maupun, utang PFK, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang itu sebenarnya sama kayak definisinya sama yang lain. Nah, kalau di pemerintah itu juga sama, misalnya seperti obligasi, pinjaman kepada bank, pinjaman kepada luar negeri gitu. Biasanya kan itu adalah kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini dicatat dan dilaporkan dengan nilai nominal atau nilai par value. Di sini ada contoh. Pemkot Harapan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 950 juta. Tidak ada diskon ataupun premium. Jadi obligasi ini adalah transaksi pembiayaan yang akan dijurnal sebagai berikut. Nah, ini adalah jurnalnya. Kas pada penerimaan pembiayaan utang dalam negeri, obligasi, kemudian dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang pada utang dalam negeri, obligasi 10 juta, 10 juta. Oke. Ini, salah angkanya ya, sorry ini salah angkanya, ini angkanya harus 950 juta. Jadi bukan 10 juta angkanya. Oke. Bagaimana jika terdapat perubahan falas atau perubahan valuta asing, mata uang asing? Nah, utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Jadi, setiap tanggal neraca akun kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke mata uang rupiah. Kemudian yang dihitung konversi menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nanti kan ada selisih ya antara akun kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca. Nah, itu nanti akan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Tuh. Kan pertama utangnya dicatat menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Nah, nanti setiap tanggal akhir tahun neraca, tutup buku, nah mata uang asing dilaporkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral per tanggal neraca. Kan biasanya ada selisih ya, selisih kurs saat terjadinya transaksi sama kurs saat tanggal neraca. Nah, selisihnya itu akan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana. Tergantung selisihnya. Selisihnya, selisih lebih atau selisih kurang, gitu. Makanya nanti bisa jadi kenaikan, bisa jadi penurunan ekuitas dana. Oke, kemudian bagaimana kalau misalnya ada penghapusan utang? Kenapa utang yang bisa dihapus? Nah, penghapusan utang itu adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, bisa sebagian ataupun seluruhnya. Kemudian ada perjanjian formalnya. Nah, itu, namanya adalah restrukturisasi hutang. Jadi, bisa dihapus sebagian atau seluruhnya, itu berdasarkan perjanjian. Oke. Oke. Di catatan laporan keuangan, untuk kewajiban, wajib menyajikan untuk hutang atau kewajiban, wajib menyajikan, satu, jumlah saldo kewajiban berdasarkan pemberi pinjaman. Kemudian harus menampilkan jumlah saldo berdasarkan jenis sekuritasnya. Harus ditampilkan juga bunga pinjamannya. Kemudian dijelaskan juga konsekuensi penyelesaian sebelum jatuh tempo. Perjanjian restrukturisasi hutang, nah yang tadi saya bilang restrukturisasi hutang. Restrukturisasi hutang itu bisa jadi yang pertama, pinjamannya dikurangi jumlahnya, pengurangan tingkat bunga, kemudian ada juga pengunduran,
jatuh tempo, itu namanya adalah restrukturisasi utang yang tadi saya bilang, bisa dihapus, bisa dikurangi. Kemudian jumlah tunggakan pinjaman kalau ada, kemudian biaya pinjamannya. Nah, itu harus diungkapkan semua pada catatan atas laporan keuangan. Oke, sampai sini adalah penjelasan mengenai kewajiban. Nah, sekarang kita masuk ke ekuitas dana. Oke, jadi sama ya sebenarnya seperti, akuntansi komersial bahwa, ekuitas, aset sama dengan adalah kewajiban ditambah ekuitas dana. Baik itu di perusahaan komersil, nah di pemerintah juga sama. Kalau tadi kemarin kita sudah membahas aset dan tadi sudah menjawab kewajiban, sekarang kita membahas mengenai ekuitas dana atau modal ya. Kalau misalnya di perusahaan komersil, itu lebih familiar dengan disebut sebagai modal. Tapi kalau di akuntansi pemerintah itu disebut dengan ekuitas dana. Jadi, apa itu ekuitas dana? Ekuitas dana menunjukkan ketersediaan dana atau sumber daya yang dimiliki suatu entitas, gitu. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang, berupa selisih antara aset dan kewajiban. Jadi, ekuitas dana klasifikasi ekuitas dana diatur dalam PP 24 nomor, tahun 2015. Terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kalau ekuitas dana lancar itu selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Oke. Ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Jadi kalau tadi ekuitas dana lancar itu aset lancar dikurangi kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Kalau ekuitas dana investasi adalah aset non lancar dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Kemudian, ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Itu adalah macam-macam dari ekuitas dana. Kemudian ini adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas, ini hanya contoh aja. Jadi di dalamnya itu ada ekuitas awal, kemudian ada surplus atau defisit ya. Kalau kita bahasanya kan kalau di pemerintah bukan laba atau rugi, tapi surplus atau defisit. Kemudian ada penambahan atau pengurangan. Nah, ditaruh lagi di sini. Nanti hasilnya kenaikan atau penurunan ekuitas sampai dengan mendapat ekuitas akhir. Oke, berikutnya ini adalah contoh-contoh dari laporan perubahan ekuitas dana. Oke, saya rasa sampai sini dulu penjelasan mengenai, eee, mengenai materi kewajiban dan ekuitas. Apabila ada pertanyaan nanti kita akan bahas di, eee, live meeting. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.